Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Entrepreneur Podcast. Semoga di situasi pandemik ini teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan kembali lagi nih di episode ke-9 dari Entrepreneur Podcast UKM Kewirausahaan Fakultas Teknik Unsur dan tentunya bersama saya Elin. Di sini saya nggak sendiri nih teman-teman, pastinya ada narasumber kami yang sangat luar biasa untuk hari ini. Jadi bagi kalian nih teman-teman yang nonton di rumah, jangan lupa tonton sampai akhir, jangan di skip karena banyak banget nih manfaat yang bisa kita dapetin dari bincang-bincang kita pada hari ini. Oke, langsung aja ya, tanpa kita nunggu waktu lama lagi, kita perkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu ada Mas Reynaldi Elika Kendrick dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsur Angkatan 2018. Mas Rey ini juga Direktur Utama KSPM FEB Unsur. Selamat datang Mas Rey, gimana nih Mas kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah lumayan padat ya, tapi tetap asik nih walaupun agak capek tapi asik nih Aduh, hari ini luar ya biasa. alhamdulillah ya Mas. Sebelumnya Elin mau ngucapin makasih banyak buat Mas Rey yang udah bersedia hadir di tengah kesibukan Mas Rey sebagai narasumber kita pada podcast hari ini nih Mas. Tentunya kita bakal bahas topik yang menarik nih seputar investasi bagi mahasiswa. Pasti banyak kan teman-teman yang ingin berinvestasi untuk masa depan. Jadi nih Mas Rey kan udah berkecimpung di dunia investasi cukup lama ya Mas. Bisa diceritain nggak nih Mas Rey, proses Mas ini mulai berkecimpung di dunia investasi hingga saat ini? Oke, mungkin aku ceritain secara singkat aja ya, secara umum aja ya. Soalnya kalau misal diceritain keseluruhan kayaknya cukup text time banget nih. Oke, Intinya dulu tuh sebenarnya aku belum terlalu lama ya kalau misal di pasar modal kan, di saham terutama kan. Untuk seukuran aku misal kayak cuma baru 2 tahun gitu kan, 2 tahun 3 tahun itu masih inilah, masih newbie lah, bisa dikatakan newbie. Kalau misal udah senior harusnya bisa di atas puluhan tahun, itu udah harusnya udah expert ya. Awal aku berkecimpung di dunia investasi terutama di pasar modal atau saham, itu dulu pas awal kuliah Kak Elin. Nah, jadi dulu pas awal kuliah sebenarnya aku juga nggak ngerti nih investasi itu apa, saham itu apa gitu kan. Boro-boro kenal investasi, kayak nabung aja itu susah banget. Kayak misal contoh pas awal main nih, awal kuliah, itu cuma main doang, nongkrong doang, ngopi sana sini doang gitu, ngabisin duit doang gitu. Tapi lama-lama mikir juga gitu, kalau misal kita kuliah nih udah ngabisin duit orang tua, kita nggak bisa ngasilin apa-apa gitu kan, cuma kuliah pulang atau kubu-kubu doang ya, mau jadi apa nantinya gitu, ya susah juga gitu kan. Terus kebetulan pas itu ada kayak temen, sambil ngopi nih ketemu temen yang udah berkecimpung juga di dunia investasi. Nah, diceritain itu tentang investasi dan ya dia cerita tentang profitnya segini, cara analisnya kayak gini, tertarik tuh di situ. Nah, kebetulan pada saat itu juga aku kan ada dosen yang kenalan aku juga, dia nawarin untuk masuk ke organisasi atau mungkin lab ya kalau di FEB namanya KSPM. Nah, penasaran kan ternyata KSPM itu kelompok studi pasar modal atau ya eh, mahasiswa yang mengelola lab galeri investasi yang dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi intinya aku masuk ke situ dan ternyata asik juga nih belajar saham bareng-bareng. Misal kayak nonton analisis nih, nonton orang-orang yang udah expert di sana analisis saham. Kita nonton bareng-bareng di situ nobar. Jadi semuanya belajar bareng dan alhamdulillah ya dibimbing sama sekuritas juga. Pada saat itu ada MNC Sekuritas dari Jakarta langsung datang untuk nge-training kita semuanya, dan awal awal mula open akun saham tuh di situ. Jadi ketika itu waktu itu tuh cuma 100.000 rupiah bisa opening akun saham, dan mahasiswa KSPM open akun saham semua di situ, langsung tuh analisis di situ bareng MNC dan beli saham tuh. Dan aku masih ingat banget beli sahamnya tuh LSATBK atau L Nusa. Nah, pokoknya saham pertambangan lah. Dan itu ya langsung cuan karena aduh, analisisnya tuh langsung dari expertnya tuh, dari technical analisis dari MNC-nya. Itu keren banget sih, langsung cuan. Kemudian ada dosen juga ikut di situ. Nah, karena langsung cuan,
dosen itu malah tambah deposit lagi tuh berapa juta gitu langsung buat beli saham lagi tuh. Awalnya dari situ dan intinya habis dari situ ikut lomba dan alhamdulillah ada ya achievement juga di situ. Lumayan lah buat pengalaman gitu. Intinya gitu sih. Dan sampai sekarang juga masih aktif di pasar modal. Oke, keren banget ya Mas. Jadi awalnya itu karena bincang-bincang bareng temen terus jadi ikut tertarik juga ya Mas. Iya Iya. kan tadi Mas juga sempat nyinggung dikit ya soal KSPM. Mas Ray ini salah satu pendiri KSPM Unsut ya Mas ya. Hmm, Sekaligus juga direktur utamanya ya Mas. ya bisa jadi dibilang gitu ya. Soalnya kan KSP Unsut kan baru berdiri tahun 2018 pada saat saya masuk gitu kan. Ya pada saat itu kita masih ya belum punya labnya. Jadi kita masih kelompok. Namanya kelompok ya sering ngumpul sana sini gitu di kafe sana sini gitu nongkrong sekaligus bahas saham gitu kan. Ya bisa dibilang founder juga mendiri juga di sini bareng teman-teman yang lainnya pada saat angkatan 2018 2019 gitu. Ya alhamdulillah sekarang dia melatih sebagai direktur di Direktur. KSPM Unsut. Keren banget nih Mas. Mungkin teman-teman juga mau tahu nih Mas, apa itu KSPM Unsut? Jadi Mas, boleh gak nih Mas jelasin secara singkat apa itu KSPM FEB Unsut? Oke, intinya KSPM FEB Unsut itu merupakan sebuah kelompok studi pasar modal yang nantinya teman-teman jika tergabung di situ, teman-teman bisa belajar bareng nih tentang finansial literasi seperti investment di saham, di sukuk, ataupun di reksadana gitu. Jadi sebenarnya emang KSPM ini untuk pengurusnya khusus untuk FEB Unsut, tapi kita tidak jarang juga, kita sering ngadain kayak webinar-webinar seperti sekolah pasar modal, seperti SPM Teknikal kemarin, ada juga SPM Reksadana juga kita adakan dan sekarang masih on progress ada namanya Sudirman Investment Week. Jadi sebuah rangkaian acara festival, investment festival yang diadakan oleh KSPM FEB Unsut dan di mana ada kompetisi juga, kompetisi trading dan juga investment competition kayak paper analysis gitu. Dan nanti acara puncaknya ada di tanggal 25 sekaligus untuk awarding dan juga webinar gitu. Dan acara itu gratis, terus nggak dibungut biaya apapun gitu. Itu untuk umum ya Mas acaranya? Untuk kemarin kita juga sempat ngadain webinar juga, kita ngundang salah satu influencer di pasar modal dan lumayan rame juga, banyak ya banyak yang pokoknya banyak yang inilah Banyak antusiasme yang di minat ya Mas. Oke, banyak yang mungkin minat. teman-teman Entrepreneur Podcast juga mau nih Mas infonya biar nggak ketinggalan. Di mana Mas kita bisa dapetin infonya nih? Oke ya, kebetulan banget nih di apa namanya sekarang di Instagram KSPM sekarang lagi ada banyak banget info kayak misal tentang SIW atau Sudirman Investment Week. Agendanya masih berkelanjutan dan sekarang masih apa ya kemarin baru saja ini presentasi paper analisis dari para peserta. Dan mungkin kalau misal teman-teman pengen info lebih lanjutnya tentang apa sih yang mau diadakan oleh KSPM FEB Unsut, teman-teman bisa langsung follow nih Instagram kita di kspm.unsut. Oke, buat teman-teman jangan lupa nih di follow biar nggak ketinggalan infonya nih. Banyak banget nih info yang menarik di KSPM Unsut. Oke, menurut Mas Ray ini kita lanjut ya Mas ke bahasan selanjutnya. Penting nggak sih investasi itu bagi mahasiswa? Um, sudah kalau misalnya aku yang ngomong ya otomatis penting ya karena ya aku udah ngerasain sendiri gimana manfaatnya investasi gitu. Soalnya kalau menurut aku juga investasi itu bukan cuma pilihan untuk anak muda sekarang, bukan hanya pilihan doang gitu, tapi melainkan kewajiban gitu untuk anak muda, apalagi milenial seperti kita kan, untuk perencanaan keuangan jangka panjang, untuk dana nikah nanti mungkin atau dana apa namanya pensiun nantinya gitu, udah bisa dimulai dari sekarang. Jadi kalau misal teman-teman nunggu tua ya itu akan apa namanya mengurangi kesempatan kalian gitu untuk berinvestasi karena waktunya semakin sedikit. Kalau misal kita lihat kayak Warren Buffett gitu, dia mulai investasi juga udah sejak usia 9 tahunan, pokoknya masih muda banget. Terus kayak ada teman-teman aku juga yang masih belum 17 tahun, dia udah pinjam KTP ortu buat bikin open akun saham gitu. Jadi emang harus sedini mungkin, harus belajar investasi gitu, karena impact-nya akan untuk long term gitu kan. Oke, jadi bisa dibilang investasi ini sangat penting ya Mas ya untuk
mahasiswa, dan pasti banyak banget nih feedback yang kita dapat dari investasi itu. Dan kalau boleh tahu nih Mas, uang modal awal buat kita bisa investasi itu berapa sih Mas? Nah, sebenarnya ini beda-beda ya, masing-masing sekuritas tuh beda-beda. Kayak misal contoh nih kayak di Ajaib Sekuritas, kalau misal teman-teman tahu Ajaib Sekuritas, itu sebenarnya nggak ada minimal investasinya berapa, tapi yang penting teman-teman opening akun di situ, terus top upnya tuh yang penting bisa buat beli salah satu saham. Satu lot itu nggak apa-apa. Kayak misal contoh em, apa? Kayak misal contoh saham Friend, Smart Friend itu kan harganya cuma 100 perak. Kalau misal kita beli satu lot berarti kan 10.000 gitu. Misal kita buka akun di Ajaib, terus kita apa namanya top up misal 15.000 lah, kita udah bisa beli saham di situ walaupun satu lot ya. Tapi kalau misal di MNC Sekuritas ada juga yang 100.000 rupiah, udah bisa open akun saham, dan juga ya bermacam-macam lah, kayak ada yang minimal 5 juta rupiah, ada yang 10 juta gitu-gitu. Tergantung sekuritasnya. Tapi kalau misal buat teman-teman mahasiswa yang masih agak ragu atau mungkin pengen coba-coba dulu sambil belajar, mungkin bisa coba yang di Ajaib atau mungkin yang sekuritas-sekuritas lain yang masih rendah lah broker ininya, minimal investasinya di situ. Itu sih sekaligus untuk belajar juga dan juga cari pengalaman. Kalau misal belajar doang, teori doang kan kayak kurang kan. Betul. Kalau yang resikonya rendah itu yang dikelola kayak Ajaib gitu-gitu ya Mas? Yang resikonya rendah. Iya. Oh, kalau instrumen investasi yang resikonya rendah tuh lebih ke ini ya, reksadana ya. Nah, ini penting banget nih sebelum teman-teman terjun ke investasi, teman-teman harus tahu dulu nih profil resiko teman-teman tuh kayak gimana sih. Kayak misalnya aku nih, misal aku seorang yang tax apa ya, high risk gitu. Misal aku berani kok kayak misal invest di satu saham dan saham itu bakalan anjlok 100% pun aku bakalan hold gitu selama aku percaya bahwa perusahaan itu bagus gitu. Nah, kan beda-beda nih. Kalau misal teman-teman misal kayak ada juga yang misal rugi 5% nih, misal uang 5 juta rugi 5% tuh. Nah, itu kan kayak mungkin ada yang psikologinya terganggu kayak misal stres atau gimana rugi sekian gitu. Ada juga yang rugi dikit doang nih, baru 1% 3% udah cut loss, udah jual gitu. Tergantung sih profil resikonya. Jadi kalau misal teman-teman profil resikonya pengen yang low risk ya teman-teman lebih ke reksadana ataupun sukuk ataupun obligasi yang returnnya tuh tetap gitu, returnnya tuh pasti gitu sih. Oke, ngomong-ngomong soal resiko nih Mas, rumornya nih kalau kita investasi itu rentan mengalami kerugian ya Mas, kalau yang kita ngambil return-nya tinggi, otomatis resikonya juga tinggi ya Mas. Kalau Mas sendiri pernah nggak Mas mengalami rugi gitu? Oh, pernah nggak mengalami rugi gitu? Ya. Ya, jujur pernah ya, karena kalau misalnya seorang investor ataupun trader ya di saham ya, ini terutama di saham, kayaknya hampir semua trader itu pasti pasti rugi gitu. Nggak mungkin misal dia punya metode A nih, punya metode A udah sering macuan di situ. Tapi kan nggak ada kan metode yang 100% tuh work gitu. Nggak mungkin. Kalau selama ini saya temukan tuh nggak ada yang kayak gitu tuh. Nggak nemu yang metode yang kayak gitu. Kalau misal itu metode itu udah fix, udah pasti itu, nggak istilahnya no debat gitu, 100% cuan gitu kan, ya pasti orang itu akan menjadi orang terkaya di dunia kan karena udah nemu metode itu. Jadi dulu yang pas aku rugi paling gede ya pas awal pandemi, karena ketika aku terjun di saham terus kena pandemi marketnya crash, ya kemudian pengalaman aku masih kurang di situ kan, jadi masih panik dan sempat rugi gede juga di situ. Tapi sebenarnya pandemi kemarin juga bawa berkah juga, ketika akhir tahun ada window dressing dan marketnya tuh bullish lagi, ya alhamdulillahnya bisa ngecover rugi yang kemarin gitu. Itu sih, tapi menjadi ya pengalaman juga di situ. Ternyata pandemi itu bukan cuma Ya, bawa musibah tapi bawa berkah. berkah juga. Waduh, mantap nih Mas. Nah, kan Mas udah pernah gitu Mas mengalami kerugian nih. Gimana sih Mas cara buat ngehadapin resiko dari investasi itu sendiri dan gimana cara kita siap dalam menghadapi tantangannya itu? Oke. Yang pertama kalau misal teman-teman pengen masuk ke
dunia investasi ya teman-teman, yang pertama tadi tuh memahami profil resikonya. Dan selanjutnya teman-teman harus siapin dana darurat. Soalnya kalau misal oke lah, misal kayak kita nih masih punya bantalan orang tua dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ketika misal kita rugi atau gimana kan, masih ada sumber pendapatan dari orang tua misal. Tapi kalau misal saran saya, walaupun kita masih muda, misal kita masih punya bantalan, kita harus tetap siapin dana darurat. Contoh kayak misal dana darurat itu misal kayak kita menghitung pengeluaran kita per bulan berapa. Misal pengeluaran kita per bulan 1 juta. Kalau saya sendiri minimal 6 kali pengeluaran per bulan kan, misal 1 juta pengeluarannya, berarti dana darurat yang harus kita save harus dalam bentuk cash atau mungkin RDPU itu ada 6 juta gitu misal. Nah, tujuannya untuk apa? Kayak misal contoh kayak misal amit-amitnya terjadi musibah ke kita atau mungkin kita kena sakit atau apa gitu kan. Kita nggak mungkin bang, kita nggak mungkin dong kalau misal kita narik dana kita dari saham, padahal saham kita masih rugi kan. Iya. Makanya itu pentingnya dana darurat, kita bisa nyiapin cash untuk keperluan kita yang mendadak gitu. Kan kalau misal kita ada cash banyak gitu, pada bantalan cash mungkin di ATM atau di tabungan, pasti kan rasanya tuh beda lah, lebih 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 nyaman gitu, lebih tenang gitu. Gitu sih. Yang penting dana darurat, terus profil risiko, dan kemudian kalau misal teman-teman udah mengidentifikasi profil risiko teman-teman, ya teman-teman pilih instrumen investasi yang cocok bagi teman-teman. Jangan maksain kayak misal profil risikonya rendah, tapi maksain terjun ke saham gitu. Ya itu kurang make sense kalau bagi aku ya. Iya. Itu sih. Terus jangan lupa belajar gitu, luangin waktu mungkin kalau misal baru awal-awal pemula, luangin waktu lah tiap hari minimal ya 2 jam 4 jam gitu buat cari tahu tentang investasi, buat belajar analisisnya. Semakin banyak teman, semakin banyak ilmu juga di market, itu akan semakin kasih impact juga ke teman-teman nantinya. Oke. Ngomong-ngomong soal belajar nih Mas, aku sempat dengar ada yang website fantastic.id. Itu website yang sedang dikembangin oleh Mas Ray ya Mas? Iya benar sekali itu, fantastic.id gitu. Gimana Jadi Mas? Bisa diceritain detail nggak Mas tentang fantastic.id? oke, nah kebetulan banget nih tadi habis ada acara presentasi juga di Kemenq, di DJPPR, dan mempresentasikan Fantastic ini karena ini juga disupport juga oleh DJPPR, Kementerian Keuangan. Jadi ini merupakan sebuah platform yang menyediakan atau mengedukasi terkait financial literacy dari mulai yang basic sampai ke advance. Jadi nantinya ada kayak Fantastic Academy, mungkin nanti teman-teman bisa melihat video modul kita tentang investment, tentang saham 101 dan sebagainya gitu-gitu. Terus ada Fantastic Stock Zone yang nantinya sebuah game simulator strategi investasi pertama di Indonesia secara online. Nanti bisa bisa dipakai oleh teman-teman KSPM atau mungkin teman-teman yang pengen belajar pasar modal secara online, nanti mungkin bisa main bareng teman-teman sekelasnya gitu, bisa banget. Terus ada juga Fantastic Kalkulator nantinya. Jadi teman-teman kalau misal nantinya teman ya kayak aku dulu nih pas awal maba kan cuma ngopi sana sini doang kan. Iya, Ya emang nggak bisa dipungkiri kalau misal mahasiswa tuh pengennya tuh liburan, have vacation gitu-gitu kan. Nah benar. makanya kita bantu juga di sini di Fantastic Kalkulator. Selain kita bantu menghitung dana darurat, dana investasi, kita bantu juga menghitung dana untuk hiburan dan juga liburan. Jadi ada perhitungannya, ada rumusnya nantinya. Teman-teman bisa coba di situ. Itu mungkin teman-teman kalau misal pengen tahu lebih lanjut, kita ada websitenya namanya fantastic.id, bisa dicek di situ. Dan untuk apps-nya kita akan menyusul di Play Store, Fantastic namanya. Sekarang masih dalam tahap beta testing. Jadi kita akan develop lagi ke depannya. Oke, mantap. Keren banget tuh, Mas. Jadi buat teman-teman jangan lupa nih, kunjungin website fantastic.id buat yang mau belajar lebih lanjut lagi nih. Oke, jadi semua yang Mas Ray jelasin nih, pasti banyak banget nih Mas yang mulai tertarik investasi. Apalagi setelah dengerin podcast ini nih. Jadi Mas Ray boleh dong kasih tips dan trik terakhir gitu buat mengawali sebuah investasi gimana sih? Oke. Yang pertama ya, kalau misal teman-teman pengen masuk ke dunia investasi, ya pertama tuh jangan takut gitu. Jangan takut untuk gagal, karena
Mostly kalau investor di Indonesia tuh kayak misal teman-teman tahu Andika Putra, terus ada juga Bung Chandra, terus ada juga Gemma Guyardi. Mereka pasti pernah mengalami kerugian atau kegagalan. Tapi yang membedakan adalah ketika mereka menghadapi kegagalan itu, apakah mereka stuck di situ atau akan tetap terus lanjut gitu. Nah, itu yang membedakan. Nah, masalahnya tuh banyak dari teman-teman saya yang seangkatan saya memulai investasi gitu kan di tahun yang sama dengan saya, tapi mereka setahun atau mungkin sebulan 2 bulan mereka stuck gitu. Mereka cuma beli terus pernah rugi terus cut loss dan habis itu nggak berani lagi masuk ke saham gitu. Mereka tarik semua dananya gitu. Banyak yang kayak gitu. Nah, yang pertama tuh siapin mental kalian. Jadi kalau misal kalian baperan, kalau misal kalian dikit-dikit baper, kalau misal rugi, ya saham tuh bukan instrumen investasi yang cocok bagi teman-teman. Mungkin teman-teman bisa pindah ke reksadana atau punya sukuk atau obligasi, tapi ya returnnya ya segitu-gitu aja gitu. Tetap maksudnya nggak terlalu tinggi lah. Nah itu terus kalau misal teman-teman udah join di udah terjun di dunia investasi, ya teman-teman harus rajin belajar. Misal kayak contoh aku kayak belajar di misal apa namanya ternak uang, misal teman-teman mungkin tahu ternak uang. Terus ada juga kita follow juga IG-nya apa namanya investor di Indonesia kayak misal Andika Putra, Timothy Ronald, Felicia Putri Tiasaka, dan banyak yang lainnya. Nah terus tips dari aku juga, teman-teman kalau misalnya udah join di apa pokoknya udah buka udah open akun saham, terus teman-teman udah berani nih beli saham, teman-teman jangan ikut-ikutan orang. Ya misal teman-teman join di grup Telegram nih, grup Telegram orang yang bahas saham gitu. Misal di situ ada yang pom-pom misal, ayo beli saham A misal, bakalan naik nih gara-gara ada ini gitu. Tapi mereka cuma pom-pom doang, analisisnya nggak lengkap gitu, nggak apa ya, nggak bisa dipercaya lah, nggak bisa dipegang. Nah itu hati-hati sama orang-orang yang gitu. Biasanya tuh mereka ngemanfaatin investor retail itu kayak kita yang kecil-kecilan buat naikin harganya, dan kemudian ketika kita udah beli, kita beli di harga atas, di harga mahal, mereka yang udah punya barang atau punya saham di harga bawah, mereka jual di situ. Nah akhirnya sahamnya tuh turun lagi harganya dan kita yang rugi nantinya. Itu hati-hati ya. Dan selanjutnya mungkin yang terakhir, banyak banget sekarang investasi bodong gitu. Jadi teman-teman harus bisa memilah mana investasi yang terpercaya, yang diawasi oleh OJK dan juga Bapepam juga, dan yang penting resmi lah, nggak ilegal gitu. Contoh kayak yang ilegal misal, ya teman-teman tahu sendiri lah kayak Bino itu yang sering diiklan gitu. Ya benar. Itu sebenarnya nggak legal, yang nggak di apa awasi oleh OJK gitu. Nah hati-hati, karena teman saya juga ada yang investasi di situ, terus kayak titip dana ke orang lain. Misal dulu tuh teman saya di forex, jadi ada teman saya yang titip dana ke orang lain sekian juta, itu 20 jutaan lebih gitu kan. Terus ya emang return awalnya tuh per bulan dia dapat profit sekitar di atas 500.000, di atas 1 juta malah kan. Tapi setelah sekian bulan tiba-tiba tuh dananya habis gitu, 20 juta mungkin tinggal 300.000 doang gitu, dan itu dibawa kabur atau mungkin alasan lainnya gitu. Nah itu yang investasi yang harus kita hindari. Soalnya kalau misalnya itu rugi kan kita nggak bisa laporin kemana-mana. Iya Kalau benar. misalnya lapor ke OJK kan ya nggak bakal ditanggepin karena itu udah nggak Bukan diawasi oleh OJK penjelasan gitu. ya, Mas. Gitu. Oke. Jadi nih tips dari Mas Rey nih, jangan takut gagal, terus siapin mental, dan jangan pernah berhenti belajar nih. Terus juga follow IG-IG investor Indonesia yang terkenal atau investor luar negeri. Nah yang paling penting itu jangan ikutan orang-orang ya Mas, kita harus paham instrumen investasi, harus tahu aplikasinya gimana, mekanismenya, sama jangan ikut-ikutan aja lah ya Mas. Terus Benar. sama yang terakhir banget, hati-hati sama investasi bodong. Dan juga jangan jangan gampang percaya gitu buat nitipin ke orang. Terus juga harus resmi gitu ya, Mas. Ya, betul.
Oke Mas Rey, udah banyak banget nih yang Mas Rey jelasin ke kita dan pastinya nih insya Allah menambah wawasan ilmu kita. Makasih banyak Mas Rey, mohon maaf kalau selama kita ngobrol nih Mas, dari aku masih banyak kekurangannya. Sama-sama, makasih juga ya Alin. Iya, dan jangan lupa nih, oh ya Mas Rey, apa nih IG-nya nih Mas? Oh, IG-nya Ayam Renaldi. Oke, di situ juga banyak ya Mas, aku lihat di story banyak bagiin informasi-informasi tentang saham juga ya Mas. Ya, dikit-dikit sharing juga tentang saham dan juga Iya, ya sharing tentang pengalaman juga lah ke iya teman-teman. benar. Jangan lupa nih juga website fintastic.id dan juga jangan lupa follow KSPM Unsur. Hmm. Oke, mungkin segitu aja ya Mas. Oke, jangan lupa like video ini biar kita makin semangat nih bikin podcastnya. Dan ramein kolom komentar juga kalau teman-teman mau nyaranin pembicara entrepreneur podcast selanjutnya. Dan terakhir nih, jangan lupa subscribe sama aktifin lonceng biar nggak ketinggalan video-video menarik kita selanjutnya. See you on the next iPod video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.